Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anakku sekalian, kesempatan pagi hari ini Bapak akan bahas kembali mengenai kegiatan produksi. Itu akan menjelaskan mengenai faktor-faktor produksi. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agama dan masing-masing. Doa kita mulai. Selesai anak sekalian, kita mulai bicarakan kegiatan produksi dan faktor-faktor produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah semua kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk kebutuhan manusia. Di sini kita bisa lihat ada pengertian produksi. Yang pertama, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pengertian yang kedua, menambah nilai guna suatu barang. Pengertian yang ketiga, yaitu suatu proses mengolah bahan mentah jadi barang jadi atau barang tengah jadi. Ulang, ada 3 pengertian produksi. Pertama, kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan nambah nilai guna suatu barang. Yang ketiga, yaitu kegiatan atau proses mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang jadi, barang jadi. Itu 3 pengertian produksi. Tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, kita lanjut. Ada 3 tahapan proses produksi. Ada input, bahan baku, bahan mentah, diolah atau diproses. Kemudian jadilah yang namanya output, hasilnya. Dari kayu gelondongan setelah diolah menjadi kursi, jadi mebel. Kursi yang ini masih tengah jadi. Ya. Lanjut ya. Faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang atau jasa. Ada 4 macam faktor produksi. 1, produksi alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, faktor modal. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Ya, kemudian kita lanjut. Faktor produksi alam atau sumber daya alam adalah segala yang disediakan alam, baik langsung maupun tak langsung, dapat digunakan manusia dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Faktor alam itu alam yang nyediain, kemudian diproses, olah, jadi manusia. Faktor produksi alam dapat dinikmati secara langsung adalah tanah, udara, air, dan sinar matahari. Sedangkan faktor produksi alam yang harus diolah terlebih dahulu adalah alam, ya, gas alam, berbagai macam barang tambang, timah, perak, dan aluminium, serta tenaga alam seperti TA dan PLTU. Ini yang tidak langsung harus diolah dulu. Yang berikutnya, faktor produksi tenaga kerja. Kalian, tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah segala kegiatan manusia baik fisik atau rohani yang ditujukan untuk keperluan produksi. Lanjut sekalian ya. Ikan. Golongan tenaga kerja. Tenaga kerja menurut sifatnya ada tenaga kerja jasmani, fisik, ada tenaga kerja terdidik, 2 tenaga kerja terlatih. Ya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Yang B-nya tenaga kerja rohani atau menggunakan pikiran. Dan ya, kita lanjut. Golongan tenaga kerja masih. Tenaga kerja menurut kedudukannya tenaga kerja dengan usaha sendiri dan tenaga kerja yang bekerja pada orang lain. Yang ketiga, tenaga kerja menurut hubungannya dengan proses produksi.
kerja langsung, kerja tidak langsung. Kan ya. Jadi kan itu ya, ada dua. Ya, ada yang langsung, ada yang langsung. Menurut hubungan dengan proses produksi. Kita lanjut selain ya, kita lanjut, perhatikan. Jenis ini perusahaan, ada perusahaan ekstraktif. Nih, ini ada dari alam nih. Tambang. Perusahaan agraris, ya pertanian. Ya, perusahaan industri, diolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, setengah jadi. Perusahaan perdagangan, nah itu ada Alfa, ada nasional, dan perusahaan jasa, jasa angkutan, jasa perbankan, gadaian, dan lain-lain. Jenis perusahaan. Kita ekonomi ada 3, produksi, konsumsi, dan distribusi. Udah tahu kemarin udah jelaskan sebelumnya ya, di PTM udah jelasin. Nah, kalian terakhir tugas ini ada 5 soal esai yang harus kamu jawab. Ya, kalian dijawab dengan baik. Dan kalian sampai sini saja PJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi PJ berikutnya. Ya, kita Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.